Kalau kita nggak mengupgrade diri, ya kita akan ketinggalan. Ada sebuah perusahaan besar gitu, itu software engineer-nya pernah melakukan sebuah blunder. Nama customer, nama data-data kayak KTP, data-data kayak nama tempat tinggal sampai terekspos data di AI kan berbahaya sekali. Hai Exlista, selamat datang di podcast Lenteraku. Di episode kali ini kita kedatangan Riyandi. Halo Riyandi. Halo Kak. Oke, gimana kabarnya Riyandi? Baik. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang lagi sibuknya di project sama kebetulan kita Exlist kan biasa ada anak magang ya. Jadi kita lagi nge-training anak magang sebelum nanti diterjunin ke project gitu. Waduh, mantap, sibuk banget. Ini berarti sibuk banget nih ya. Kita kan mau bincang-bincang nih ke depannya nih. Boleh gak sih sebelum kita mulai, boleh perkenalan diri dulu kepada teman-teman Exlista, biar barangkali mereka ada yang belum kenal dengan Riyandi nih, biar mereka lebih tahu, nanti siapa tahu ke depannya mereka akan satu project bareng dengan Riyandi, ya kan, sudah saling sapa dengan lebih lebih dekat mungkin ya, karena udah pernah melihat podcast ini gitu di YouTube. Oh, ini toh Kak Riyandi gitu. Oke, silakan. Ya. Halo teman-teman Exlista, kenalkan nama saya Michael Riyandi. Biasa kalau di Exlist dipanggilnya Riyandi. Saat ini saya menjabat sebagai IT Software Architect di Exlist. Seperti itu. Mantap. IT Software Architect ya. Arsitek software ya, bukan arsitek rumah ya teman-teman ya. Betul. Bukan yang tukang gambar-gambar ya, tapi ini ngegambar sistem. Pakai coding. Oke. Riyandi, saya pengen tahu nih, gimana sih awal mula perjalanan kamu sampai di tahap ini? Dengar-dengar kamu itu kan dulunya merupakan salah satu internship terbaik dari PT Exlist Lentera Indonesia ini nih. Boleh dong? Ceritain gimana awal mula karir kamu? Oke, kalau awal mula karir, saya join Exlist itu sekitar 5 tahun yang lalu, di tahun 2020. Waktu itu masih sebagai internship ya, internship developer gitu, dimana emang dari universitasku sendiri ngadain program untuk magang gitu. Waktu itu ngeliat daftarlah ke Exlist gitu. Karena waktu itu juga ngeliat kayaknya kalau dilihat, aku kan kebetulan emang ada ngeliat sempet videonya Exlist kayak ada ini nih award kalau misalkan buat peserta magang yang terbaik gitu. Jadi pengen coba mengeksplor diri di sana. Dari situ akhirnya kita di training dulu awalnya sebelum terjunin ke project sama senior-senior gitu selama kurang lebih 2-3 bulan. Habis itu diterjunin ke project sampai masa akhir internship lah. Nah, dari situ kan senior-senior ngelihat anak magang mana aja sih yang punya potensi gitu kan. Akhirnya mereka memberikan nilai. Nah, pada saat hari terakhir internship itu akhirnya diumumin lah ranking-rankingnya anak magang itu, dan kebetulan bersyukurnya aku sebagai salah satu anak magang yang berprestasi di Exlist. Mungkin buat teman-teman yang belum lihat, ada videonya juga di Exlist yang award internship itu bisa dilihat gitu. Betul teman-teman ya. Jadi seperti di episode sebelumnya kan sempat saya bahas kalau PT Exlist Lentera Indonesia ini betul-betul sangat mengapresiasi dan mensupport untuk teman-teman yang ingin belajar dan memiliki ketertarikan dengan tantangan ya. Nah, salah satunya itu ya, makanya tadi Riyandi jelaskan kalau Riyandi sempat ditaruh ke sebuah project padahal masih magang ya. Betul. Masih internship lah ya, masa-masa internship. Biasanya kalau masa-masa internship itu kan diturun sertakan atau diikut sertakan dalam sebuah project itu akan stres tuh. Lumayan karena kan apalagi kalau udah projectnya buat klien pertama gitu, pasti ya pressure-nya akan lebih besar lagi. Lebih besar ya pastinya ya kan. Mau tidur susah, makan susah, mikirin tanggung jawab ya. Belum lagi kalau tiba-tiba lagi mau tidur baru kepikiran cara nge-solving errornya gimana. Jadi betul. Galau sendiri gitu. Dan itu berarti ada dua hal, atau mungkin ada banyak yang kamu harus tekankan di diri kamu. Yang pertama manajemen waktu, kedua manajemen mood. Betul. Mood kamu nggak boleh swing ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai
kamu tuh lengah atau kamu cepat lelah ya ketika mendapatkan pressure di situ, sebenarnya ada berbagai macam ilmu yang bisa kita bisa kita terapkan di diri kita. Pertama, di mana dalam pressure itu sudah harus terbiasa dalam menjalani pekerjaan, betul ya, itu kan. Kedua, manajemen waktu itu kita harus, dengan pressure itu berarti tandanya kita harus belajar untuk memaintain waktu kita supaya setiap ada problem atau mungkin kita dibutuhkan dalam sebuah case gitu ya, kita bisa memaintain waktu dengan baik gitu ya. Jangan ketika mendapat pressure pusing sendiri, akhirnya kita butuh refreshing, kelamaan refreshingnya, betul ya. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kamu tertarik nih untuk terjun di bidang arsitek? Padahal awalnya tuh kamu developer atau gimana? Iya, paling lanjut dari tadi ya, internship developer kan Exelis akhirnya menawarkan ke aku buat lanjut sebagai karyawan Exelis gitu. Betul. Akhirnya lanjut sebagai, awalnya waktu itu junior developer dulu. Oh, junior developer dulu. Nah, dari sana ngedevelop segala macam. Setahun kemudian akhirnya ditawarkan posisi yang lebih atau tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu ya, sebagai senior software engineer atau dev lead gitu. Oke, mantap. Nah, dari sana setelah 1,5 tahun kemudian, akhirnya kan kebetulan Exelis melihat lagi aku tuh ada potensi yang lebih. Akhirnya ditawarin lah menjadi IT arsitek gitu. Jadi kebetulan baru tahun lalu saya dipercayakan untuk menjadi IT arsitek gitu. Terbaik sekali. Jadi sebagai contoh ya teman-teman nih, sebelumnya kita sempat kedatangan Roberto. Jangan-jangan Roberto ini memberikan ilmu atau pencerahan ke kamu nih ya. Ya. Berarti kamu ini penerus Roberto nih. Bisa dibilang gitu. Tanggung jawab tugasnya Roberto sekarang pindah ke aku gitu. Apalagi dulu, kalau mungkin teman-teman Excelista yang belum tahu, Roberto itu selain jadi arsitek sebelumnya ya penanggung jawab juga untuk asesmen terhadap project-project. Jadi bisa dibilang tumpuan terhadap project-project yang akan datang gitu. Nah, sekarang tanggung jawab itu diserahkan ke saya. Gitu. Makin berat ini pressure ya. Iya. Dengar-dengar ya. Lumayan. Dan dengan ada tumpuan ini berarti kamu tuh harus pertama jaga kesehatan dong tentunya ya. Tentunya pasti. Karena dengan tanggung jawab ini kan kita nggak bisa menebak ya kapan kamu akan dihubungi, kapan kamu dibutuhkan untuk membantu mengatasi sebuah masalah gitu kan. Betul. Jam tidur juga kan pasti berantakan gitu. Tapi sih saya rasa sih itu tidak akan mengganggu kalau di luar jam kerja ya. Paling hanya diskusi kecil dan itu bisa by chat. Betul. Ya, gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut ya. Kalau kalian ingin tertarik dengan apa yang digeluti oleh Kak Riyandi ini, jangan takut untuk join di Exelis. Saya jadi promosi nih. Gitu. Oke. Benar nggak sih kalau ketika kamu join di arsitek, perlu untuk memahami strategi dan merancang solusi yang relevan supaya keberlangsungan proyek ini berjalan dengan baik? Setuju, karena gini, kalau di posisi IT arsitek itu development kita atau task kita sebagai developer itu sebenarnya udah berkurang tanggung jawabnya. Mungkin sekitar di bawah 50% gitu, karena tugas itu kan udah diserahkannya ke developer gitu, baik itu yang junior ataupun senior. Arsitek itu harus udah punya POV, visi buat ngerancang sistem solusinya gitu. Jadi misalkan ada user menginginkan, Mas bisa nggak ya dibikinin fitur seperti ini bentuknya, segala macam. Oke. Kita sebagai tim project kan harus menganalisa itu dulu dari sisi teknikalnya, sisi bisnis prosesnya. Biasanya itu ada biasanya kurang setujunya di arah misalkan bisnis prosesnya oke, tapi secara implementasi teknikalnya itu kurang gitu. Kurang memungkinkan untuk developernya ngerjain. Jadi mungkin kita harus menawarkan solusi yang bisa diimplementasikan tapi usernya sendiri tercapai gitu, kemauannya user itu tercapai. Gitu. Berarti kalau saya tangkap yang membangun sebuah konsep sistem itu IT arsitek ini sebelum diserahkan kepada bagian developer.
Iya, betul ya. betul. Jadi IT arsitek itu biasanya tanggung jawabnya lebih ke sistem, mastiin sistemnya itu buat bisa di-develop, terus aplikasinya kita biasanya juga yang make sure aplikasinya udah bisa dibuat. Biasanya terus kita harus ngecek ya koneksi, mungkin ada integrasi dengan pihak luar, itu juga yang biasanya kan kita ada komunikasi lah dengan pihak luar itu buat desain mungkin seperti integrasi seperti apa, mau dijalankan yang gimana gitu. Jadi memang arsitek ini kerjaannya mungkin lebih banyak berkomunikasi sama pihak luar juga gitu, supaya ketika nanti implementasi teknikal dari IT arsitek lah yang menjelaskan ke tim developer kurang lebih implementasi seperti apa gitu. Oh gitu. Berarti kalau dalam bidang kesehatan IT arsitek ini dokter, developernya apoteker. Yang merancang obat-obatannya, betul ya? Kurang lebih. Seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman kurang paham, seperti itu gambarannya. Nah, seberapa besar sih peran arsitek ini dalam menangani sebuah proyek? Berarti besar banget. Besar, apalagi kan IT arsitek itu tanggung jawabnya nggak cuman coding ya, jadi kita udah harus bisa nganalisa. Biasanya itu kan tim developer ketika sudah selesai ngerjain sebuah fitur, dia akan minta IT arsiteknya untuk review nih kerjaannya gitu. Nah, IT arsitek kan biasanya nge-review nih pekerjaannya si developer, apakah secara source code sudah aman, secara source code juga performanya cukup bagus, dan aplikasinya itu maksudnya secara source code tidak aneh-aneh bentukannya. Karena kalau sampai codes ini sampai kita teledor gitu ya dalam ngecek, ternyata di production terjadi sebuah isu, ya itu kan berarti salah satu tanggung jawabnya di arsitek, kenapa code seperti ini bisa lolos gitu. Oh gitu. Waduh, itu besar banget tanggung jawabnya. Iya. Nah, berarti betul ya, untuk menjadi seorang arsitek itu bukan sembarangan orang ya. Betul, memang harus dari ini dulu ya, dari bawah gitu, naik-naik pelan-pelan gitu. Berarti pertama melatih maintenance waktu, Betul. melatih kejelian ya. Ya harus jeli banget ya. Jeli. Terus ketiga, pintar menganalisa dan meriset sebuah masalah. Betul. Ya. Dan keempat, komunikasi juga harus lancar. Benar. Ya, itu waduh berat. Tapi jangan takut teman-teman akselista ya, karena sudah ada contohnya nih ya, yang dari internship aja bisa jadi seorang IT arsitek yang dipercaya untuk menangani berbagai macam proyek dan proyek-proyek besar lagi ya. Betul. Perusahaan-perusahaan besar semua ya. Dan sedikit bocoran ya, klien dari PT Excelus Lentera Indonesia ini bukan sembarangan klien ya teman-teman, dan ketika ada satu kesalahan itu berakibat sangat fatal sekali. Jadi ya itulah peran serta IT arsitek gitu ya. Di sini diturunin karena ya memang ujung tombak dari PT Excelus Lentera ini IT arsitek dalam menangani sebuah proyek gitu ya, yang sangat dipercayakan gitu ya. Oke. Nah, dengan perkembangan zaman saat ini, berarti kan kamu sering banget nih ngeliat sosial media yang dikit-dikit ngebahas AI, dikit-dikit ngebahas cloud, dikit-dikit dan lain sebagainya. Nah, apa sih tantangan terbesar nih yang biasa dihadapi seorang IT arsitek dengan kemajuan AI dan cloud saat ini gitu? Oke, kalau ngomongin tantangan ya, terutama di era AI dan cloud, biasa udah pasti kita itu harus explore diri, terutama juga mengeksplor di teknologi ya, karena baik lagi kita nggak bisa cuman sekedar trennya lagi begini, tapi kita diem aja gitu, nggak bisa. Kita harus belajar juga. Kenapa? Karena kalau kita nggak belajar teknologi terutama, kita tuh akan ketinggalan, karena dunia teknologi ini kan cepet banget mas. Betul. Nah, kalau misalkan kita nggak coba cepat belajar mengeksplor teknologi itu, maksudnya kita melihat eranya, ya kita akan ketinggalan sama yang lain-lain. Belum lagi kan yang sekarang mungkin lagi kuliah, nanti ke depannya akan masuk ke dunia kerja, mereka kan pasti punya di era yang sudah berbeda gitu. Betul ya. sekali. Jadi kalau kita nggak mengupgrade diri, ya kita akan ketinggalan. Belum lagi saingan kita selain dari yang baru-baru lulus, ya mungkin seangkatannya kita, atau bahkan orang-orang yang sekarang mungkin lagi kena layoff gitu. Jadi balik lagi kita mesti belajar untuk mengeksplor teknologi-teknologi baru, terutama AI gitu ya. Ditambah lagi AI ini kan canggih ya, udah bisa belajar dari model learning kita. Nah, sistem aplikasi itu harus secure juga, harus pastiin terutama data-data yang mengandung privasi itu juga
jangan sampai terekspos gitu, karena kan itu sangat berbahaya. Misalkan nama customer, nama data-data kayak KTP, data-data kayak nama tempat tinggal sampai terekspos data di AI kan berbahaya sekali gitu. Betul. Ingat banget kemarin di tahun 2023 atau 2024 gitu ya, ada sebuah perusahaan besar gitu. Kalau mungkin teman-teman Excelista yang belum tahu, Samsung Electronics gitu ya. Itu software engineer-nya pernah melakukan sebuah blunder di mana dia mungkin bertanya gitu ya secara source code dan lain-lain ke AI, datanya itu ke-leak. Jadi itu sangat berbahaya sekali, apalagi kalau kita bertanya ke AI itu cuma modal jiplak kopas gitu, codesnya dikopas tapi kita sendiri nggak paham ini codesnya mengandung data sensitif atau enggak gitu. Itu sangat berbahaya sekali. Makanya kita di era AI ini juga perlu belajar, kalau mau bertanya sama AI itu boleh. Emang AI itu membantu kita banget ya menjadi lebih produktif, tapi baik lagi kita juga perlu memfilter nih. Betul. Maksudnya, oke, kita mau nanya source code ini, tapi kita mesti make sure dulu apakah source code ini mengandung data-data sensitif atau enggak gitu. Karena supaya mengurangi resiko yang seperti itu, yang klik datanya. Apalagi juga di cloud kemarin tuh kita sempat di project ya, ini sharing sedikit. Di project itu kita lagi ada sebuah project yang mengupgrade version, ibaratnya kita bisa bilang upgrade framework. Kalau ibarat mungkin HP teman-teman kayak ibarat update OS gitu ya, dari versi lama ke versi yang lebih baru. Itu kan juga kebetulan di deploy di cloud. Itu kemarin sempat ya adalah karena masih mengeksplor juga di bagian cloud, jadi sempat tuh deployment sampai malam-malam, bahkan sampai subuh-subuh hanya untuk mengeksplor si cloud-nya ini supaya ya user bisa menggunakan aplikasinya dengan baik seperti itu. Gitu. Waduh, dapat ya dagingnya ya teman-teman ya. Saya juga jadi terbuka nih ya apa yang tadi disampaikan oleh Kak Riyandi ini, dan memang betul ya, kalau kita ingin maju, kita ingin bisa memiliki atau mengiringi ya, mengikuti perkembangan zaman ya, kita jangan tertutup dengan perkembangan zaman ini sendiri gitu ya. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang begitu besar, begitu canggih ya, dan begitu cepat, ya kita harus benar-benar terbuka. Dan kalau bisa kita mengiringi terus gitu ya. Jangan sampai nanti akhirnya kita tertinggal oleh banyak pesaing gitu ya. Karena kan saat ini tuh sedang marak banget ya, banyak banget AI, cloud, dan banyak banget kan gosip-gosip kalau banyak pekerja yang akan digantikan oleh AI dan robot, betul ya? Dan data simpanan sana sini juga sekarang sudah hanya lewat satu pintu, yaitu cloud gitu kan, sehingga kan banyak banget kejadian kebocoran data lah, terus data privasi yang tidak terlindungi, hal itu. Makanya tadi Kak Riyandi bilang ya, kita benar-benar harus sering mengeksplor gitu ya, harus sering melihat nih apakah sebuah software atau aplikasi ini sudah benar-benar aman untuk kita gunakan atau belum gitu ya. Dan harus punya inisiatif tinggi. Betul, gitu ya. Kita harus ada inisiatif. Kalau kita nggak ada inisiatif dan nggak ada semangat juga, kita jadinya tertinggal juga gitu ya. Betul. Dan apalagi nih, kemarin saya sempat melihat dalam sebuah berita kalau AI pun saat ini sudah bisa membuat bukti transfer palsu, dan itu dimanfaatkan oleh beberapa oknum gitu. Betul. Kan. Nah, itu sangat ngeri sekali ya teman-teman. Makanya kita sebagai orang yang melek teknologi, ya kita harus mawas diri, harus mengerti kalau hal ini tuh negatif dan kita jangan lakukan gitu. Sehingga nanti kan AI pun nggak akan melakukan hal itu gitu ya, nggak akan melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan banyak orang. Betul. Berarti kan itu ada historinya ya. Ada orang yang melakukan itu kan, bener ya. Sehingga AI itu udah membuat itu, udah meng-create itu dalam sistemnya kan, dalam base datanya. Oke. Nah, Riyandi, kalau boleh tahu, ada gak sih sosok yang membuat kamu tuh atau yang menginspirasi kamu sehingga kamu tuh sangat memiliki semangat untuk menjadi seorang arsitek, atau memiliki sosok inspirasi yang membuat kamu tuh menjadi seseorang gimana ya bilangnya, sosok yang dapat menginspirasi kamu hingga saat ini gitu. Oke. Kalau sosok yang menginspirasi, pastinya dari keluarga, ada orang tua ya. Jadi orang tua tuh selalu ngingetin ketika, terutama pas masa-masa aku baru lulus gitu. Selalu diingetin, kamu tuh harus bekerja se-excellence mungkin. Maksudnya memberikan yang terbaik lah. Maksudnya dimanapun, nggak cuman di Excelis, tapi di tempat manapun kamu bekerja atau
dimanapun ya kita berada, ya kita harus selalu memberikan yang terbaik gitu. Even ke customer pun juga kita harus memberikan yang terbaik, karena baik lagi kita kan dilihat dari apa yang kita lakukan gitu kan. Dan itu udah pertama satu. Kalau mungkin dari sisi pekerjaan, nih mungkin kalau aku boleh share Ya, dari silakan. tim project itu, sosok yang menginspirasi aku banget itu Koegar. Oh, oke, Oke, Koegar ini kenapa aku bilang sosok yang menginspirasi? Kenapa? Karena waktu itu aku ingat banget di fase aku internship, dev lead-nya itu tuh 3, salah satunya tuh Koegar. Setiap internship developer pada saat itu di pairing lah sama dev lead-nya masing-masing. Jadi ketika si intern developer ini ada isu, dia boleh bertanya ke dev lead yang udah jadi ininya gitu, mentornya dia. Nah, menurutku Koegar itu salah satu mentor yang terbaik lah yang aku punya gitu di sini gitu. Bahkan ya kenapa kalau ditanya kenapa aku mau jadi IT arsitek, ya awalnya aku melihatnya sosok Koegar gitu. Maksudnya melihat dari apa yang dia lakukan di pekerjaannya saat itu jadi IT arsitek. Aku melihat oh ternyata begini pekerjaannya. Terus ya maka dari itu melihat apa yang dikerjakan sama Koegar, akhirnya aku memutuskan pada saat itu ketika ditanya apakah mau mengisi posisi ini sebagai IT arsitek, ya aku jawab ya mau gitu. Karena melihat sosok itu dari mentor aku sendiri, Koegar gitu. Oke, berarti kita perlu undang Egar nih ya. Betul, wajib banget. Nih, sosok yang menginspirasi Riyandi gitu ya. Iya. Oke, berarti itu teman-teman. Nanti kita undang ya Egar. Seperti apa sih Egar itu? Tunggu di episode selanjutnya. Oke, Riyandi. Ya. Membahas ini apa terkait dengan masalah proyek, ya, berkaitan dengan klien dan sebagainya kan dalam sebuah proses proyek itu kan berarti kan ada sebuah komunikasi yang terjalin Ya, gitu kan. betul. Nah, dengar-dengar kamu pernah ada sebuah strategi nih dalam komunikasi dengan klien, gitu kan. Nah, boleh gak sih ceritakan gimana sih kamu bisa survive melakukan pembicaraan tersebut atau strategi tersebut kepada klien sehingga tuh sebuah proyek tersebut bisa berjalan dengan lancar gitu. Oke, kalau ditanya gimana cara komunikasi sama klien, mungkin kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu ya. Jadi kayak yang udah dibilang, arsitek itu kan tanggung jawabnya udah bukan lagi hanya berkaitan dengan coding, tapi analisa dan tentunya komunikasi, skill komunikasi. Balik lagi ketika kalau ada user yang mungkin requestnya di luar, mungkin menurut kita nggak masuk akal atau mungkin kurang oke, tapi ada cara lain, ya kita harus mengeducate lah user tersebut. Jadi supaya user juga mengerti concern kita apa, tapi kita juga satu sisi nggak hanya dalam tanda kutip ya udah menolak, tapi kita juga perlu mengedukasi baiknya seperti apa. Jadi sama-sama winning solution lah, win-win solution gitu, nggak cuma satunya yang win tapi satunya suffer atau kebalikannya. Kalau mungkin simbiosis sama-sama mutualisme lah ya, menguntungkan gitu. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih ya, teknologi berkembang sangat cepat. Kamu menyebutkan bahwa setiap proyek harus selalu mengikuti perkembangan yang terbaru. Ya. Mindset apa sih yang dimiliki seorang IT arsitek agar tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi? Pastinya kalau IT arsitek sendiri, pertama mungkin ya bisa coba searching di teknologi gitu kan. Maksudnya kan sosial media sekarang kan udah luas banget. Bisa lah kita mungkin explore dikit-dikit sekarang tuh trennya apa sih lagi. Tapi ingat juga meskipun tren, mungkin jangan FOMO gitu, jangan karena takut ketinggalan tren ya kitanya buru-buru. Mungkin kita perlu research dulu teknologi ini apakah bisa diimplementasikan ke dalam project atau calon klien gitu. Jadi balik lagi kitanya harus punya rasa penasaran, eager buat belajar. Satu udah pasti. Yang kedua mungkin kita perlu riset juga, jangan sekedar oh ngelihat tren ini kayaknya bagus nih, terus kita langsung ngomong ke atasan atau ke tim project kayaknya gini oke deh, tapi padahal kita belum riset, kan sama aja bohong gitu ya. Tetap kita perlu lakuin riset juga gitu supaya apa yang kita
lakuin ini, apa yang ide yang kita tuangkan itu tetap bisa diimplementasikan dan emang hasilnya nyata gitu loh. Cuma sekedar dalam tanda kutip omong aja gitu ya. Tuh ya. Dan nah ini ya teman-teman, apa yang dijelaskan oleh Kak Riyandi ini masuk juga dalam base value ya. Yaitu tadi trust forward the change. Berarti kalian tuh harus benar-benar terbuka dengan perkembangan teknologi saat ini gitu. Kalian harus mengikuti, kalian juga harus mempelajari sehingga kalian tuh tidak tertinggal ya teman-teman dengan teknologi-teknologi terbaru yang dimana nantinya juga akan bisa mendukung kalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pekerjaan, belajar dan lain sebagainya. Kan banyak bermanfaat juga kan untuk diri kita sendiri gitu teman-teman. Nah, ada gak sih tips nih? Tips and trick lah ya buat temen-temen Exlista atau tim teman-teman internship yang ada di luar sana gitu ya, ataupun teman-teman yang memiliki passion di bidang coding, IT dan sebagainya. Tips kepada teman-teman sekalian tuh supaya mereka tuh bisa semangat ya, bisa mempelajari hal-hal yang berbasis dengan coding-coding itu dengan lancar gitu. Ketika ada problem, bagaimana sih cara mengatasinya seperti itu. Mungkin kalau tips dari aku yang pertama, kalau kalian tertarik di bidang IT, terutama coding, pastiin dulu satu, fundamental kalian itu kuat banget. Maksudnya kalian pertama jangan pikirin mau coding pakai bahasa program apa, itu nanti dulu. Yang penting adalah basic programmingnya kalian kuatin dulu ke fundamental logiknya gitu. Jadi ini mungkin aku kenapa share ini, karena ini kesalahan aku di saat mungkin aku kuliah gitu ya, ataupun di sekolah menengah atas. Waktu itu emang kebetulan ada pelajaran coding juga. Pada saat itu aku tuh mikir, wah codingan itu tuh dihafalin, kayak ibaratnya pelajaran sejarah nih, dihafalin tuh codingan. Padahal itu tuh nggak bisa, karena kita akan ketemu case by case yang berbeda setiap harinya. Jadi kita perlu kenalin dulu fundamentalnya, kita kuatin dulu fundamentalnya di awal gitu. Setelah fundamental awalnya udah kuat, barulah kita nge-explore kita tuh sukanya kemana sih, misalnya mau arah web app kah, AI kah, atau misalkan mobile kah, itu yang kita explore lah, kira-kira kita suka di mana. Oke, udah ketemu misalkan di AI, ya udah pelajarin AI itu bahasa programnya apa sih yang biasa dipakai, atau misalnya web app tuh apa sih yang biasa dipakai, ya pelajarin lah itu bahasa pemrogramannya. Terus kalau udah tembus ke bahasa pemrograman, saranku jangan terlalu cepat gonta-ganti gitu. Maksudnya ya udah kalian masterin aja dulu satu bahasa program ini. Nanti ketika kalian sudah jadi master, udah menguasai cukup dalam, kalian mau explore ke tempat lain boleh, silakan. Supaya apa? Jadi kalian itu punya satu hal yang kalian kuat, master atau spesialis gitu ya. Nanti setelah spesialis ini berkembang ya kalian tinggal kembangkan. Mungkin kalau aplikasi mungkin ada tools-tools lainnya atau library aplikasi yang bisa kalian implementasikan, tapi at least kalian kuat dulu fundamentalnya di awal. Dan juga satu bahasa pemrograman ini kalian kuasai dulu supaya nanti ke depannya ketika kalian transisi ya kalian at least adjustment-nya ya paling sintaks bahasa pemrograman gitu ya, udah bukan lagi fundamental yang selama ini tuh selalu jadi masalah developer di awal-awal gitu. Gitu. Oke teman-teman, banyak kan ya ilmu-ilmu terbaru yang diberikan oleh Kak Riyandi ini gitu ya, supaya nanti kedepannya kalian juga udah punya tips mengatasi setiap masalah-masalah yang teman-teman hadapi nih saat belajar nanti gitu ya. Nah, Riyandi ada gak sih nih hal yang ingin dicapai nih ke depannya? Hal yang pengen dicapai mungkin lebih ke yang lebih ini aja sih, apa berguna aja buat masyarakat. Terus maksudnya kita bisa memberikan yang terbaik dimanapun kita berada gitu ya, supaya orang-orang itu ngerasain apa ya, sinar cahaya daripada apa yang kita lakuin itu, being the light itu lagi sih, balik lagi ke best value Exlist. Oke, mantap. Oke. Terima kasih banyak nih Riyandi nih untuk sharing-sharingnya di episode kali ini. Nggak kerasa kita udah di penghujung acara nih. Oke, sebelum kita tutup, boleh kita minum dulu teman-teman. Yuk teman-teman, kita minum teman-teman ya. Mantap. Oke, teman-teman Exlista, mungkin sampai sini dulu untuk episode kita kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan
share video ini jika memang bermanfaat untuk teman-teman semua, dan nyalakan loncengnya supaya nanti di episode selanjutnya kita sudah upload video terbaru kalian dapat notifikasi. Oke, sampai jumpa Excelista.